Segala puji, hormat, dan sembah hanya bagi-Mu ya Tuhan, yang telah memberi kesempatan bagi kami untuk ada di tempat ini. Bahkan saat ini mau membaca dan merenungkan firman. Kami berdoa biarlah Tuhan menolong kami sekalian, berikan sikap hati yang benar bagi kami, membaca dan merenungkan firman Tuhan untuk melakukan dalam hidup kami hari lepas hari. Pakailah hamba-Mu, sembunyikan hamba di balik salib kemuliaan-Mu, dan biarlah nama-Mu diagungkan, ditinggikan, dimuliakan. Terima kasih ya Tuhan, berfirmanlah, kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Silakan duduk. Shalom. Puji Tuhan, terima kasih Ibu Gembala yang memberikan saya kesempatan untuk berbagi berkat firman Tuhan di sini. Dan kita ketemu lagi, memang sedikit ya yang ada karena keluarga Iwo berduka. Iwo Dewan Siba dalam keadaan berduka. Kami melayani, jadi atas meninggalnya Ibu Ripka Iwo ya. Kita doakan lama, beliau meninggal almarhumah. Dan kemarin pagi kita bikin ibadah pagi, kemudian ibadah pelepasan dan antar ke Minyambo. Tadi malam kami antar juga ke Minyambo. Jadi Ibu Gembala dan Bapak Rizka juga saya dan Ibu. Kemudian nanti pemakaman pada besok itu sudah diserahkan ke jemaat di Minyambo. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sekarang saya akan mengajak kita berbicara tentang iman. Apa itu iman? Iman yang besar, iman yang kecil. Kadang-kala orang kalau berpikir iman, kalau dia pendeta, dia gembala, punya gelar-gelar sarjana teologia kah, master teologia kah, doktor, oh imannya kuat. Belum tentu. Karena iman itu bukan ditentukan oleh dia punya pendidikan setinggi apa. Yang kedua, iman itu juga tidak ditentukan dia punya kekayaan berapa. Ya, dia punya mobil berapa, rumah berapa, tidak punya rumah, tidak ditentukan oleh itu. Dan iman juga tidak ditentukan berkaitan dengan statusnya. Dia kerja di mana ya, dia pangkat apa ya, nah. Nah, mari kita lihat ada seorang perempuan tetapi dipuji oleh Yesus. Sebelumnya seperti ditolak, tapi akhirnya Tuhan Yesus bilang, hai ibu, besar imanmu. Dan Bapak Ibu sudah tahu siapa ibu itu? Ibu itu adalah bagi orang Yahudi dikategorikan sebagai orang kafir, sebagai orang yang di luar umat pilihan. Ada di Alkitab ada dua yang Tuhan puji. Ada seseorang lagi, dia juga orang kafir. Dia bilang, Tuhan Yesus bilang tidak ada orang, sekalipun orang Israel, tidak ada orang yang imannya sebesar orang ini. Itu seorang perwira. Nah, mari kita buka dalam Matius pasal 15. Ini tentang perempuan yang saya katakan. Matius pasal 15 ayat 21 sampai ayat 28. Kita baca bagian-bagian firman Tuhan ini bersama-sama dengan suara yang kedengaran, yang tidak bawa kitab ada di tayangan sini. Mari kita baca sama-sama dalam hitungan yang ketiga, Matius 15 mulai dari ayat 21. 1, 2, 3. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang
meja tuannya. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Hai ibu, besar iman. Judul khotbah saya pada saat ini adalah iman yang besar. Iman yang besar. Tuhan Yesus pernah bilang, jika kamu punya iman sebesar biji sesawi itu kecil sekali. Seperti apa ya kalau kacang hijau lebih besar kayaknya. Kacang hijau lebih besar. Kalau digambarkan iman sebesar biji sesawi, maka kau bisa memindahkan gunung ini pindah ke sana. Artinya sekecil apapun iman itu sungguh-sungguh kuat. Iman kepada yang berkuasa adalah Tuhan. Tapi sekecil apapun iman kita kepada Tuhan, maka iman itu begitu pengaruhnya besar sekali. Tetapi kepada ibu ini Tuhan Yesus berkata, "Hai ibu, besar iman." Iman yang besar. Bapak ibu saudara-saudara, adik-adik yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sekarang kita sebagai orang Kristen, kita harus pahami ketika kita percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, itu menyangkut keselamatan. Yang utama adalah kita menyadari diri berdosa. Saya orang berdosa. Kemudian karena berdosa, Alkitab berkata semua orang telah berbuat dosa, kehilangan kemuliaan Allah, dan upah dosa ialah maut. Maut itu adalah kematian kekal. Ya, kematian kekal itu apa ya? Kalau di Wahyu 21 ayat 8 bilang, itu dibuang ke dalam lautan api yang menyala-nyala oleh bendera, tak mati-mati di situ, menderita sengsara di api yang besar selama-lamanya. Ya. Saudara-saudara saya kasih Tuhan Yesus Kristus. Memang maut itu juga artinya mati fisik, tetapi mati rohani dan mati kekal ketika kematian. Namun ketika kita menyadari keadaan diri kita berdosa, membuka hati dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, maka kita diselamatkan. Tapi kita diselamatkan karena apa? Karena kita kita membutuhkan. Kita mengaku kepada Tuhan, saya membutuhkan Juru Selamat. Saya membutuhkan keselamatan itu. Dan kita diselamatkan karena iman kepada Tuhan. Tetapi ketika kita beriman kepada Yesus Kristus dan kita diselamatkan, Bapak Ibu Saudara adik-adik, kita masih hidup di dunia, loh. Siapa punya kaki tidak injak tanah sekarang? Ada? Ada, itu ngeri juga ya. Kita masih di dunia, kita masih ketemu orang, kita masih berkumpul dengan masalah makan dan minum, ya toh? Kita juga masih berkumpul, kita tinggal di mana, kita makan apa, kita bergaul dengan siapa teman kita, dia bicara saya tersinggung dan lain sebagainya. Itu di dunia, kita masih hidup di dunia. Kita warga kerajaan surga dan kita ada di dunia ini. Kita harus memiliki iman yang besar juga, sehingga menjadi berkat bagi orang-orang sekitar kita. Nah, sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, kita harus memiliki iman yang besar. Pertanyaannya, apa ciri-ciri orang yang memiliki iman yang besar? Kita akan belajar ada beberapa ciri orang yang memiliki iman yang besar. Ciri yang pertama, mari kita lihat ayat 21 dan ayat 22. Orang yang memiliki iman yang besar, ciri pertama adalah dia memiliki belas kasihan. Ada belas kasihan, pengasih. Saudara-saudara, artinya apa? Artinya yang membuat, kalau kita lihat cerita di sini, yang membuat perempuan ini, atau lebih tepat lagi ibu ini, datang kepada Yesus karena dia sangat mengasihi anaknya yang kerasukan setan. Nah, ibu biasa begitu ya. Suatu saat saya menonton video pendek. Dia kasih pertanyaan begini, orang ini kasih pertanyaan begini. Saudara-saudara, pekerjaan apakah yang menuntut kesediaan 24 jam sehari, bersedia untuk tidak dibayar, selalu lembur, dan bersedia untuk tidak digaji, tidak dibayar dan selalu tidak digaji? Pekerjaan apa itu? Pekerjaan apa? Harus siap sedia kerja 1 kali 24 jam, siang, malam, pagi, petang. Pekerjaan apa? Ada yang bilang, wah itu pengusaha dan lain sebagainya. Pekerjaan itu adalah pekerjaan ibu rumah tangga.
Betul atau tidak? Betul? Ibu rumah tangga itu kerja 1 kali 24 jam. Apalagi kalau baru melahirkan, tak? Disusui lagi. Kemudian siap sedia kalau anak sakit, ibu juga tidak bisa tidur 1 malam. Benar atau tidak? Kecuali ibu pemalas. Tapi kayaknya tidak ada yang begitu kan di sini. Betul? Nah, kita lihat ibu ini dia memiliki belas kasihan kepada anaknya. Dan memang ciri orang yang memiliki iman yang besar kalau dilihat dalam konteks ini, dia memiliki belas kasihan. Perhatikan ayat 22 yang saya tanya dulu kepada Bapak Ibu saudara adik-adik, jawab ya. Kalau dalam kisah di sini yang sakit itu siapa? Siapa yang sakit? Anaknya. Anaknya toh? Anak kan? Yang sakit anaknya. Tapi coba kita lihat ayat 22. Apa yang diserukan oleh perempuan ini? Kita baca sama-sama. 3. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, kasihanilah aku ya Tuhan. Sampai di situ saja. Kasihanilah aku. Kenapa dia tidak berseru begini? Kasihanilah anakku ya Tuhan. Saudara, orang yang punya belas kasihan, dia kalau di konteks ini, dia tidak berseru kasihanilah anakku. Dia itu dalam bahasa teknis bilang begini. Dia mengidentifikasi dirinya seperti anaknya. Seolah-olah dia yang sakit. Dia membuat dirinya, saya dalam bahasa bagaimana? Kasihanilah anakku, yang sakit anaknya. Tapi dia mewakili anaknya. Dia menganggap bahwa yang sakit itu dirinya sendiri. Makanya saya heran juga ada ibu-ibu, tapi bukan ibu-ibu di sini, tapi di mana-mana banyak. Misalnya contoh saja. Pas jalan-jalan ini anak ini karena mata keranjang lihat kiri kanan ini, akhirnya itu dia jatuh, kepala benjol, kepala benjol. Bilang, mama jangan tarik, bodoh kok, tambah tendang lagi. Saya juga heran, kenapa ibu-ibu jenis begitu ya? Karena anak ini tak mungkin menjatuhkan dirinya bikin dia kepala benjol. Dan anak-anak itu memang kalau jalan keluar dia mata sana kemari dia dan kena batu di kaki dan kepala juga benjol. Tapi langsung ibu itu tarik anaknya dan mulai kasih kata-kata kasar kepada anaknya. Tidak ada di sini tuh begini tuh, yang begitu. Tidak ada tuh. Tidak ada di sini, tidak ada. Tapi di rumah mungkin ada juga kan. Kau mata di mana? Langsung kata-kata kasar keluar. Di sini dia mengasihi anak-anaknya dan dia menganggap bahwa yang sakit itu dia. Saudara-saudara yang saya kasih Tuhan. Kemudian ayat 25, coba kita lihat ayat 25. Dalam ayat 25 mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, apa? Tuhan, tolonglah anakku, bukan kan? Tapi siapa? Tolonglah aku. Nah, Bapak Ibu, saya bicara tentang ibu-ibu, tapi bapak-bapak juga dia, bapak-bapak juga ini sebenarnya. Cuma contoh di sini kan ibu-ibu toh, jangan bapak-bapak yang dalam hati bilang, mamaku nih, itu tidak. Bapak juga, kalau pas mama sakit, ya kalau seperti dulu saya berikan ibu kemudian punya 3 anak-anak bayi-bayi, ya kami sudah atur, ya mama istirahat tidur, saya jaga anak-anak, apalagi anak-anak waktu itu sakit. Anak pertama si Kelvin dia sakit apa ya, paru-paru ada masalah, jadi susah nafas. Dan diganti setiap mungkin 20 menit kan ganti bajunya kena basah keringat. Jadi mama tidur, saya yang tangannya ada itu, karena mengantuk ada televisi hitam putih kecil ini. Nah, tapi jangan saja. Ya. Jadi ini dengan bapak-bapak juga khotbah ini, cuma karena konteksnya ibu-ibu saya sebut ibu, ya. Jadi khotbah saya ini mau ditayangkan di YouTube, saya coba kasih bahasa sesederhana mungkin. Kalau kita mengatakan saya ingin punya iman besar, maka cirinya yang pertama punya belas kasihan, dan orang yang punya belas kasihan itu adalah orang yang betul-betul tidak munafik. Kalau dia bilang dia mengasihi, dia betul-betul
kasih. Ada kan kalau di depan, aduh saya pada tidak benar. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, milikilah belas kasihan. Kalau kita ingin punya iman besar atau kita punya iman besar dan tidak ada belas kasihan, ya kita berdoa supaya Tuhan memberi, supaya kita selalu memiliki belas kasih. Kalau lihat orang yang bergumul, kasihan dia. Kalau kita punya, kita bagi. Punya waktu, kita punya kelebihan apa, tidak selalu ya. Bahkan kita bukan memberi karena kita kelebihan. Kalau dia perlu dan kita punya, kita bisa bagi. Kalau sama-sama mau mati begitu, misalnya kita pergi dan makanan tinggal satu. Aduh, kalau tidak makan, saya mati. Tapi kalau dia tidak makan juga dia mati. Ya bagi contoh saja, contoh mudah-mudahan itu tidak akan terjadi. Itu ciri pertama. Ciri yang kedua, ayat 23 sampai ayat 25. Yang kedua adalah memiliki keuletan atau ulet. Ulet itu artinya apa? Ulet itu artinya tidak mudah putus asa, tidak mudah menyerah, tidak mudah putus asa yang disertai dengan kerja keras dalam mencapai tujuan dan cita-cita. Orang yang punya iman besar adalah orang yang ulet. Dia tidak mudah putus asa, tapi dia juga pekerja keras. Dia selalu berusaha untuk mencapai apa yang menjadi cita-cita atau tujuan. Jadi ulet di sini bukan hanya berpangku tangan. Ulet di sini bukan hanya berpangku tangan dan tidak berusaha keras. Ada orang kan, Tuhan berkatilah saya butuh ini Tuhan. Nah, kok tidak siap kerja? Tidak bisa. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kami melayani di Manokwari lama ya, lama. Dan kami bukan punya gaji besar, bukan, tidak, kecil, sangat kecil. Bahkan gaji saya, ibu punya gaji berkali-kali lipat. Ya orang bilang bahwa di pasar satu kali saya bergaji tidak cukup untuk belanja. Tapi saudara, saya rindu untuk melayani ke kampung-kampung. Saya rindu untuk menjumpai jemaat atau masyarakat di kampung-kampung. Nah kalau pergi ke kampung butuh biaya kan? Betul kan tidak? Kita kan tidak bisa berdoa, Tuhan kirimkanlah mobil sekaligus sopir. Kalau boleh mobil Hilux yang terbaik ya Tuhan. Nah, saya harus berusaha. Kalau mau melayani punya hati untuk pergi, tetapi saya juga harus mengusahakan supaya saya mendapat uang untuk bisa pergi. Nah bagaimana caranya? Dan sudah tahu kami punya usaha ternak babi. Nah tahu, jadi badan saya kalau pergi ke rumah, bapak punya tangan bau babi, makanan babi tidak apa-apa. Kadang-kadang pas tahu dia sudah bulan-bulan ya pegang aja. Karena itu usaha kerja keras. Jadi tidak mungkin kita yang beriman, kita mengatakan saya orang beriman, tapi kita tak ulet, kita kerja sedikit-sedikit, tidak. Tidak bisa. Kita harus kerja keras. Ada 3 kata kunci berhubungan dengan ulet ini atau usaha kerja keras, berusaha keras. Yang pertama, tidak mudah putus asa. Ini perempuan ini Bapak Ibu Saudara, dia datang kepada Yesus, ditolak ya. Kita lihat ayat yang ke-22, ayat 23 tadi. Tetapi apa? Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Perempuan ini dicuekin. Tahu dicuekin? Tidak dihiraukan. Coba saudara bayangkan kalau kita, wah ini pendeta luar biasa punya karunia menyembuhkan, dan kita datang, Pak Pendeta tolong doakan anak saya sakit. Pendeta tidak lihat diet aja tidak. Wah dicuekin, pendeta begitu pastikan. Nah ini Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Yesus cuek aja, tidak peduli kelihatannya. Lalu karena murid-murid juga mungkin kaget, kenapa rabi, kenapa guru tidak peduli, tidak menghiraukan permohonan dari perempuan ini. Dan perempuan itu memohon dengan berteriak-teriak, saudara. Dan kita lihat murid-murid datang dan meminta kepadanya. Apa yang diminta oleh, ini kata murid-murid datang dan meminta ya, meminta. Apa yang diminta murid-murid apa? Sama-sama baca 3. Suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Kata suruhlah ini itu artinya
dalam bahasa Indonesia seperti pergi sudah. Tapi sebenarnya ini dalam bahasa Yunani itu artinya Tuhan bebaskan dia dari permohonannya, seperti melepaskan tahanan. Dalam Alkitab bahasanya dalam kata Yunani itu seperti melepaskan tahanan dan biar dia pergi sudah. Artinya murid-murid juga memohon begini, Tuhan kabulkan juga permohonannya supaya dia pergi cepat ya, tadinya sakit. Mereka punya maksud baik, pergi karena terganggu telinganya. Ya, seringkali kita juga di tempat ibadah dan di gereja ada anak-anak kan lari ke sana, lari kemari. Suruh anak-anak keluar, suruh anak-anak keluar. Saudara, yang suruh anak-anak keluar, biar dia dengar kebenaran. Dia lari ke kiri kanan, tapi telinganya dengar. Nah, sedangkan ini apa? Halo, Bapak udah ketemu ya. Tetap berikan dengar, saudara. Berikan dengar. Oke, saya kembali ke konteks sini. Jadi murid-murid menyuruh atau memohon kepada Yesus supaya kabulkanlah permohonannya, supaya dia pergi cepat. Kita usung talinya sakit. Tetapi Yesus jawab apa lagi? Ayat 24. Ini jawab Yesus. Sama-sama baca 1, 2, 3. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Saudara, ini perempuan ini adalah perempuan Kanaan. Kalau di dalam Injil Markus disebut dengan perempuan Sirofenesia. Artinya ini bukan orang Israel, bukan orang Yahudi, tapi dianggap orang lain, orang kafir. Perempuan ini dalam dua posisi yang kurang bagus. Posisi pada waktu itu secara status sebagai perempuan itu orang kelas 2 pada zaman itu. Perempuan itu kalau di perempuan kodium. Tetapi yang kedua, oleh karena dari sisi spiritual atau dari sisi agama kerohanian, kok kafir, kok orang kafir, bukan orang Yahudi, bukan orang pilihan. Jadi dia dalam kondisi yang tak bagus. Cuma dia memiliki tekad dan keberanian. Dia tak peduli apa kata orang. Dia maju saja. Dan walaupun dicuekin oleh Tuhan Yesus, bahkan Tuhan Yesus berkata, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Israel. Bahkan kalimat berikutnya kita lihat ayat 25. Dan ini. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan tolonglah aku. Dia tetap bertahan. Ayat 26. Ayat 26. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak, ini maksudnya bagi orang Israel, dan melemparkannya kepada anjing, yaitu bukan orang pilihan. Jadi Yesus pakai pikiran orang pada waktu itu. Orang ini, orang Kanaan ini, orang Sirofenesia ini, mereka bukan orang Yahudi, mereka adalah Gentile atau anjing kafir, tidak boleh, tidak dapat. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, dia sudah dicuekin, dia dikatakan tidak layak, tidak pantas, bahkan dikatakan anjing. Tapi Tuhan Yesus berkata seperti itu karena Tuhan Yesus pakai. Kalau Bapak Ibu Saudara adik-adik membaca dari ayat 1, itu orang-orang Yahudi bilang, kenapa murid-muridmu melanggar aturan adat istiadat. Jadi mereka ketat di situ dan Yesus ambil pola pikir mereka. Dia perempuan kafir, perempuan asing, bukan orang Israel. Pikiran orang seperti itu. Tetapi perempuan ini tetap maju, dia ulet. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ibu ini dalam memperjuangkan kesembuhan anaknya ini, dia tetap ulet, dia tetap berusaha keras, kendati banyak hambatan dan tantangan. Tantangan saya sudah sebutkan tadi. Tapi kalau kita lihat keuletan itu muncul dari apa? Pertama, dia berani. Karena kan dia sadar dia orang yang kafir, dia sadar. Tapi dia berani menghadapi kenyataan. Saya akan pergi saja sekalipun saya dianggap kafir, akan dikata-katai orang, apa kata orang, dia tidak peduli. Bahkan kalau kita lihat di sini cuekin juga, dia tidak peduli. Itulah ciri orang yang imannya besar. Kita datang ke gereja, mungkin dia bilang,
Mau dapat apa kamu di gereja? Mau dapat apa kamu berdoa? Tidak dapat apa-apa. Buang-buang uang saja. Baru uang transportasi kemari, kasih persembahan lagi. Buang waktu. Kalau kau pergi kebun, kau bisa tanam kan? Kalau kau ada jual sesuatu, ada usaha, kau bisa dapat untung toh? Nah, saudara, kadang-kala kita diperhadapkan seperti itu, ya. Tetapi perempuan ini dia menunjukkan kompetennya, dia tetap maju. Mari jadilah orang yang iman besar, ulet, orang yang berusaha sampai yang paling menjadi tujuan, cita-cita. Kerja keras, jangan santai-santai. Adik-adik ini, kalau kita mau berhasil, coba kalau kita mau tanam apa misalnya, seperti Pak Gembala kan dulu ternak babi, sekarang sudah ditangani oleh Kakak. Itu harus kerja keras. Kita harus pagi-pagi subuh dia pergi cari pakan, kemudian dia harus cuci kandangnya. Apalagi kalau ada beranak harus perhatikan satu persatu. Kalau ada induknya masalah pakai daun, kasih daun, kerja keras. Begitu juga kalau sekolah, belajar, harus belajar kerja keras. Saya mau belajar tapi ujian besok, berdoa Tuhan, tolonglah saya, beri kepintaran bagi saya. Tuhan suka kasih kepintaran, tinggal kau belajar saja. Berikan saya kekuatan, Tuhan suka kasih kekuatan, tapi kau belajar. Tuhan berkati ladang-ladang saya. Iya, ladang tanam dulu. Kok olah itu kerja keras ya, kerja keras. Artinya beriman sih beriman, tapi wujud nyata iman adalah kerja keras. Betul? Yang pemalas-pemalas bertobat. Amin. Atau bilang sungguh, saya tidak pemalas, saya hanya tidak mau melakukan saja. Oke, yang ketiga adalah jadi seseorang yang dikatakan imanmu besar iman, dia memiliki apa? Saya tulis di sini kerendahan hati, tapi sebenarnya penguasaan diri, lebih pada penguasaan diri. Ya. Rendah hati dan penguasaan diri. Kita lihat antara rendah hati dan penguasaan diri. Ayat 26 dan 27 sudah tadi. Jadi dikatakan ada pantas dikasih kepada haji. Ini untuk anak-anak. Tapi ayat 27. Ini kata perempuan ini. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Kata perempuan, benar Tuhan. Stop. Kata perempuan itu benar Tuhan. Jadi orang yang menguasai diri, orang yang rendah hati, pertama dia harus mengakui keadaan dirinya. Benar Tuhan, saya ini bukan golongan umat pilihan. Benar Tuhan, saya ini memang yang dikatakan mereka atau dianggap oleh orang lain seperti anjing. Benar Tuhan, saya ini memang lemah. Benar Tuhan, saya membutuhkan pertolonganmu. Benar Tuhan, saya ingin diselamatkan. Saya butuh diselamatkan oleh Tuhan. Benar, ini pengakuan itu penting. Benar Tuhan, saya ini bodoh. Benar Tuhan, saya ini lemah. Kalau kita datang kepada Tuhan tetapi kita tidak menyadari keadaan diri, tidak bisa. Orang yang menguasai diri itu atau yang rendah hati itu pertama dia akui, dia sadar dirinya sendiri. Benar Tuhan. Nah, ada cerita waktu saya datang kan dari Manado naik pesawat, tidak bisa langsung ke Manokwari, turun di Sorong, kemudian masuk hotel. Nah, hotel itu sudah dipesan dan dipesan sudah di request atau diminta masuk jam 10. Karena biasanya masuk hotel itu jam 12 ke atas, tapi di situ tulis jam 2 siang. Saya turun dari pesawat, kemudian saya lihat, wah ini hotel apa ini? Sudah booking, dan saya lagi telepon Bini, ini hotel apa? Apa saya sudah kirim? Tidak ya kau kirim, itu bookingannya, tapi hotelnya, nama hotelnya apa? Papa sudah jalan, nanti Papa jalan ke kiri, dan hotel di kanan. Ini jalan kaki dari bandara di Sorong, jauh ke tidak itu? Ke bagian depan, jauh ya. Saya jalan, waktu saya jalan itu sambil telepon, saya ingat ada satu kolam yang saya mau lewat atau ya got, karena saya di mama dulu begitu, kita lewat ada got. Ya. Baru saya ada bawa ransel besar,
dan ada tenteng sesuatu. Nah, saya ada masalah belakang ini, seringkali sakit sekarang. Saya jalan sambil telepon, oh sudah. Ini kasih dulu. Saya lagi mau baca, dan ini got, sudah di got. Dan saya lompat. Saya, sini. Got pendek saja. Saya pikir got pendek saja. Tapi saya lupa ada beban di belakang. Saya lompat, Bapak Ibu Saudara. Tidak bisa jalan dan saya jatuh di got. Kaki kita celup di got. Pakai sepatu bagus, baju bagus, kita celup di got. Kemudian saya tak celup dan saya punya tersungkur ke depan. Dan langsung rambut acak-acak. Saya lihat HP nak picak. Jalan, mas-mas ojek kata, Pak, ini ojek Pak. Saya bilang, tidak, dekat saja. Padahal saya belum tahu hotel yang mana. Kenapa saya bilang dekat saja? Saya tidak boleh ojek. Karena saya mau kasih kering dulu, saya mau pecek-pecek ini, saya mau lap di mana. Dan saya juga semalu, karena banyak orang melihat ojek-ojek lihat saya jatuh. Saya jalan, akhirnya sudah dapat hotel sebelah. Masuk di hotel. Nah, bekas pecek-pecek itu kan, saya kelihatan kumuh tuh masuk hotel kan, kelihatan seperti baru pulang dari kebun atau apa. Padahal hotel ini saya sudah beberapa kali sana. Pas masuk saya bilang selamat pagi. Ini sudah di booking. Sebelum itu dia lagi main TikTok di Pace ini. Karena kedengaran lama-lama. Waktu saya kasih ini dia bilang, jam 2 Bapak. Dia bilang ini, jam 2 Bapak. Dia membuka yang seperti tadi malas tahu, jam 2 Bapak. Saya bilang ada. Selama saya masuk hotel, baru kali ini ya, model seperti itu. Biasanya kan senyumnya, selamat pagi Bapak. Ada apa? Ini saya bilang selamat pagi. Ya tahu betul kan? Kalau kamu ada di depan, biasanya kamu ke hotel kamu begitu kan? Selamat pagi Bapak. Ada keperluan apa? Mungkin dia lihat kamu datang ini, dia bikin apa? Ini Bapak ini datang kemana kan? Tidak tahu. Kemudian dia bilang jam 2 Bapak. Tapi saya bilang jam 2 Bapak, jam 2. Saya bilang ini sudah di request sudah besar. Tapi coba Bapak lihat di aplikasi itu kan jam 2. Sampai dalam boleh naik. Daripada naik saya pergi oke, saya duduk. Kebetulan saya belum minum obat darah tinggi juga. Saya belum minum obat darah tinggi dulu. Telepon ibu dulu. Telepon ibu. Halo Bapak. Mana glow bagaimana? Padahal saya bilang glow hanya untuk menenangkan pikiran saya, menguasai diri dulu. Ini belum puncak loh, baru boleh datang. Dia bilang good morning sir. Tidak good morning. Dia mulai bicara halo saya oke ya. Pakai bahasa Inggris. Saya tidak bersebutkan karena kita sama-sama tidak tahu bahasa Inggris. Saya sampaikan. Kemudian thank you. Baru tanya sarapannya. Saya bilang, saya periksa, ini jam 10 ini, jam 10 saya sudah. Saya punya emosi mulai naik. Saya cari, baca itu tidak ada. Baru juga, saya sudah rasa buang air kecil. Cari itu bagaimana? Akhirnya baca kok keluar. Saya bilang, Mas, ini ditulis jam 10, ada permohonan, ada request jam 10. Tidak Bapak, jam 2. Saya mulai gemetar, saya bilang, dari tadi saya lihat kok tidak ramah dengan saya. Dari tadi kok tidak ramah. Saya mulai gemetar, saya mulai bicara gemetar dan dia mulai tertegun. Kalau itu, saya bilang, ibu sering kali datang ke hotel ini, kita tahu. Mobil coba ini. Kok bicara dengan anak saya? Dia bilang, tidak. Biar saya Pak, dan sudah lagi. Dia masih kasar. Ada baik, akhirnya saya duduk Tuhan, tolong. Saya mulai kenapa saya tidak kuasai diri. Akhirnya saya telepon ke ibu, saya tenang, mana bro, ya saya tenang, sudah tenang. Tapi pikiran jahat mulai di pikiran saya. Kalau dia bilang Bapak, kamar sudah, saya bilang kan jam 2, kan saya pergi jam 2. Itu pikiran saya sudah mau sikat dia, karena saya sudah siap ini jam ditulis jam 10. Kan jam 2, baca besar-besarnya apa? Jam 10 toh. Tapi pikiran jahat saya itu mulai Roh Kudus bicara, sabar, tidak usah. Tapi saya mau bilang jam 2 saja, saya masuk jam 2. Padahal ini waktu saya bilang jam 2, saya turun, saya lihat, Mama itu bekas pecek-pecek mulai warna lain. Atas di barang ini begini, ambil tisu basah dan mulai lap kering. Akhirnya dia datang.
Bapak Adolf, sudah lembut-lembut ini. Iya, gimana Mas? Sebelum dia bilang, saya bilang, Mas, ada minta maaf ya tadi saya betul-betul saya marah tadi, minta maaf ya. Dia belum bilang, dia juga belum minta maaf. Terus, dan ini Bapak. Kemudian dia bilang begini, Bapak berangkat jam berapa Bapak? Ya saya keluar dari hotel ini besok jam 5 pagi. Oh ada taksi ada. Saya bilang lagi, Mas saya minta maaf ya. Dan dia bilang, saya juga Bapak minta maaf. Oh ya. Dan saya cepat-cepat pergi. Yang sudah dirumuskan, saya mau bilang jam 2 saja saya masuk. Mau bilang jam 2, saya buang saja. Itu kan namanya tidak kerendahan hati. Sudah tidak kuasai diri, tidak rendah hati lagi. Sudah dan bodoh itu namanya, itu kan siksa. Kira-kira kalau saya tahan jam 2, tahan kencing, tahan ini, lebih baik saya rendah hati saja. Saudara yang saya kasih dari Tuhan Yesus Kristus, sikap rendah hati dari perempuan ini atau ibu ini nyata dari sikap menyadari siapa dirinya di hadapan Yesus. Yang kedua, sikap menyembah. Dia menyembah. Mari kita lihat ayat 28 dan seterusnya. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu besar imanmu. Coba bagian atas ini, bagian atas ayat 26. Tapi Yesus ayat 26 dan 27 tadi, 27 ulang. Kata perempuan itu, benar Tuhan. Nah, kata-kata di sini menyiratkan tentang penyembahannya kepada Tuhan. Dia betul-betul menyatakan bahwa dia benar-benar membutuhkan pertolongan. Kadang-kala kita juga berdoa, saudara, sekadar berdoa, Tuhan tolonglah ini. Tetapi sikap hati kita tidak sedang mengatakan bahwa saya betul-betul membutuhkan pertolongan-Mu ya Tuhan. Kalau kita, saudara, berdoa, menyadari bahwa kita membutuhkan pertolongan, maka air mata itu adalah sesuatu yang pasti keluar dari mata kita. Pasti. Karena kita betul-betul menyadari, saya butuh pertolongan Tuhan. Saya butuh Engkau. Makanya lagu bahasa Inggris yang saya sangat senang. Ketika saya dalam pergumulan berat, saya selalu menyanyi. Precious Lord, take my hand, lead me on, let me stay. Tuhanku, tuntunlah, ku merasa lemah. Itu bukan sekedar lagu, saudara, tetapi suatu pernyataan membutuhkan pertolongan-Mu Tuhan. Dan perempuan itu, ketika dia mengatakan itu, kita lihat di dalam ayat sebelumnya, dia berteriak-teriak kepada Tuhan. Kata berteriak di sini bukan berteriak seperti orang gila, tetapi berteriak dengan penuh permohonan, tolonglah aku Tuhan, kasihanilah aku Tuhan. Saudara, apa yang menjadi permohonan saudara? Apa yang menjadi permintaan kepada Tuhan? Kalau minta dalam doa bukan sekedar lalu begitu saja, tetapi kita yakini betul siapa kita. Kita adalah orang yang lemah. Dan apakah kita butuh pertolongan? Kita betul-betul butuh pertolongan. Sampaikan dengan sikap bahwa kita membutuhkan pertolongan. Dan yang ketiga, sikap yang menunjukkan bahwa yang dia butuh hanyalah belas kasihan. Sikapnya adalah, saya butuhkan cuma satu belas kasihan. Memang roti itu buat anak-anak, tetapi waktu anak-anak makan ada yang jatuh, remah-remah yang jatuh. Biar saya makan saja, izinkan saya untuk seperti anjing makan remah-remah itu, atau ampas-ampas yang jatuh, sudah jatuh lagi. Saudara, saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ayat 27 ini sama dengan Markus 7:28. Coba kita lihat Markus 7:28. Markus pasal 7 ayat 28. Ini kisah yang sama sebetulnya. Kita baca, ada 1, 2, 3. Tetapi perempuan itu menjawab, benar Tuhan, tetapi anjing yang dibawa dia juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak. Bapak Ibu saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, orang yang punya iman besar, dia rendah hati, atau dengan kata lain, dia tidak sombong, tidak angkuh, tidak merasa direndahkan, tetapi dia memiliki penguasaan diri yang luar biasa. Dalam buah-buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera, kemurahan dan seterusnya. Buah roh yang terakhir itu apa? Penguasaan
penguasaan diri. Banyak kali kita kalah dengan penguasaan diri lah. Termasuk saya pendeta kan. Kemarin di hotel itu, puji Tuhan, di ujung-ujungnya saya kuasai diri. Saya berdoa dulu, Tuhan tolong saya. Ada paci ini bikin saya kepala pusing. Sudah jatuh lagi tadi, dia bikin begini, dia tertahu saya jatuh kan. Banyak kali kan kita bercurhat ke orang, oh saya ini seperti ini. Curhat. Tapi juga kita lihat di sini, dia bukan orang yang baper. Baper itu apa ya? Selalu bawa perasaan, gampang tersinggung. Tidak ya. Orang yang besar iman tidak mudah tersinggung. Kalau karena kita butuh pertolongan, ya kita terima saja. Oke. Apakah kita ingin atau apakah kita orang yang besar iman atau kita bisa mau diakui oleh Tuhan Yesus? Hai adik besar iman. Nah, apa ciri-ciri orang yang besar iman? Yang pertama tadi dia memiliki belas kasihan. Dia memiliki belas kasihan. Yang kedua, orang yang memiliki iman besar, dia memiliki keuletan. Ulet, berusaha keras, kerja keras, tidak mudah putus asa untuk mencapai tujuan. Dan yang ketiga, memiliki kerendahan hati atau penguasaan diri. Kiranya Roh Kudus menolong kita untuk menjadi orang-orang yang seperti Tuhan Yesus bilang, besar iman. Karena kita ada belas kasihan, kita ulet dan kita rendah hati menguasai diri. Tuhan memberkati kita sekalian. Mari berdoa. Terima kasih Bapa di surga untuk kesempatan yang Kau beri bagi kami membaca dan merenungkan firman. Tolonglah kami untuk menjadi pribadi-pribadi yang beriman sungguh dalam menjalani hari-hari hidup kami. Kami menggantungkan diri kepadamu karena firman mengatakan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan benar berharap kepadamu. Sehingga dengan iman yang kami wujud nyatakan yang jelas oleh karena belas kasihan yang Kau beri, oleh karena keuletan dalam bekerja dan berusaha dan juga penguasaan diri kami. Sehingga melalui kehidupan seperti itu banyak orang yang mendapat berkat melalui sikap-sikap hidup kami. Terima kasih firman-Mu Allah Roh Kudus tolonglah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saya kembalikan kepada Ibu Bupati.